Selamat datang di podcast Jendela UMB, podcastnya mahasiswa Bandung Timur. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi nih bersama Restu sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah tema mengupas public relation profesional pada generasi Z. Nah, tentunya Restu gak sendiri nih di sini. Ada Teh Prita sebagai narasumber. Halo Teh Prita, gimana kabarnya? Hai Kak Restu, kabar saya baik. Kabar Kak Restu sendiri gimana nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah baik juga. Nah, Teh Prita ini kalau boleh tahu dari perusahaan apa nih Teh? Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya sendiri dari perusahaan Cager Bager Pintar sebagai Public Relation. Udah berapa lama tuh Teh sebagai public relation di PT Cager Bager Pinter? Kurang lebih saya sudah lebih 5 tahun. 5 tahunnya udah lama ya Teh, berarti ya kurang lebih. Iya, Nah, menurut Teteh, gimana sih kesannya sebagai seorang PR? tentunya sebagai seorang PR kita tuh dituntut untuk memahami kondisi dari perusahaan sendiri dan juga menangani gitu kalau semisal ada krisis ataupun komunikasi yang kurang baik antar perusahaan. Kayaknya menarik juga ya, apalagi kan khususnya mahasiswa ilmu komunikasi yang khususnya nanti bakal bisa menjadi jenjang karir ke sana ya Teh. Betul sekali Kak Restu. Kurang lebih 30 menit ke depan, Restu dan Teh Prita bakal ngebahas tentang gimana sih public relation kerjanya, terus tantangan yang dihadapinya kayak gimana, komunikasinya kayak gimana, dan tentunya ini kan penting juga nih, dan teman-teman wajib banget nyimak nih, dan jangan sampai lewatkan ya. Nah, berbicara tentang public relation nih Teh, sebelumnya kan kita hidup di era Gen Z ya Teh ya, kita sebagai Gen Z juga nih di sini ya. Betul. Nah, menurut Teteh sendiri gimana sih Gen Z itu? Apalagi kan sekarang semuanya serba digital, informasi juga cepat nih. Nah, menurut Teteh sendiri gimana nih soal Gen Z? Oke, jadi menurut riset, jadi generasi Z itu dikenal sebagai iGen gitu Kak Restu. Itu tuh adalah suatu kelompok orang yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Kemudian menurut para ahli, generasi ini juga memiliki karakteristik yang berbeda Kak Restu dari generasi sebelumnya. Karena kan kita ada generasi-generasi sebelumnya kan Oh, iya, sebelum betul, masuk betul. ke Iya, Gen iya. Z tuh. Mungkin seperti itu. Nah, menurut Teteh sendiri karakter apa sih yang paling mencolok sebagai Gen Z? Menurut saya sendiri ada beberapa karakter gitu ya yang mencolok antara Gen Z sendiri. Di antaranya itu generasi Z menurut riset juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dengan teknologi digital seperti yang Kak Restu bilang tadi nih. Kemudian juga internet yang semakin canggih sehingga mereka lebih terbiasa dengan teknologi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian mereka juga cenderung lebih terbuka pada perbedaan dan juga lebih menerima keragaman atau bisa dibilang sebagai open minded. Berarti emang generasi modern banget ya Teh ya? Iya, betul. Nah, selain karakteristiknya Teh, menurut Teteh sendiri gimana sih generasi Z khususnya pada kesehatan mental, pendidikan, dan juga masa depannya nanti nih di era sekarang kayak gini? Oke, Kak Restu. Pertama-tama kita berbicara tentang kesehatan mental gitu ya, yang khususnya digaung-gaungkan oleh generasi Z sendiri. Generasi Z memiliki masalah kesehatan mental yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dikarenakan mereka tumbuh dengan pemikiran yang terbuka, mereka juga lebih rentan terhadap stres dan juga kecemasan karena tekanan dari media sosial dan juga paparan dari pengaruh teknologi digital saat ini. Kemudian juga tuntutan sosial yang lebih tinggi menjadikan mereka cenderung lebih stres gitu. Iya ya, tuh apalagi kayak dikit-dikit sekarang tuh upload status, Bener mungkin kalau galau banget. kayak gitu ya. Iya. Jadi emang kayak ketika dapat tekanan atau sesuatu tuh mereka langsung melampiaskan dengan cara ke internet gitu ya, biasanya Iya, sosial media status betul kayak gitu. sekali. Kemudian juga sekarang generasi Z cenderung lebih terbuka gitu ya terhadap kesehatan mental. Seperti itu. Iya sih. Soalnya terus untuk pendidikannya sendiri Teh, menurut Teteh di era Gen Z ini perlu gak sih pendidikan yang tinggi? Tentunya sangat perlu ya, karena sebagai generasi Z sendiri, kita perlu untuk berpendidikan tinggi, untuk menambah wawasan yang juga luas gitu. Karena sebagai PR profesional pun kita ke depannya dituntut untuk memahami keadaan dari perusahaannya sendiri dan juga cara penanganan yang khusus, seperti itu Kak Restu.
berbicara tentang public relation, sebenarnya aku agak penasaran nih Teh. Soalnya agak bingung juga sih, ada nggak sih perbedaan antara humas dan juga public relation gitu? Soalnya kayak kelihatan sama aja gitu Teh. Iya, benar banget. Mungkin di sini juga ada beberapa orang yang masih rancu dan bingung bedain antara humas dan juga PR gitu kan. Hmm. Meskipun terdapat beberapa persamaan gitu Karastu antara humas dan PR, namun juga ada perbedaan yang signifikan gitu yang menggambarkan peran mereka masing-masing. Yang pertamanya itu kita bisa lihat dari fokus komunikasi mereka. Jika humas memiliki fokus komunikasi itu yang lebih luas gitu, karena melibatkan berbagai pihak yang berhubungan dengan institusi atau organisasi. Kemudian juga job desk dari humas sendiri memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat ataupun media dan juga pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, humas lebih berorientasi pada pengelolaan reputasi dan juga hubungan dengan pihak eksternal. Seperti itu. Kayak gitu ya Teh. Iya. Sementara kalau misalkan tadi Karas tuh bingung kan, kalau public relation sendiri tuh dia lebih fokus pada upaya untuk mempengaruhi persepsi dan juga opini publik terhadap kliennya. Jadi dikhususkan untuk perusahaan. PR juga berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan juga pengertian masyarakat terhadap kliennya dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk mencapai tujuan. PR juga berperan sebagai penghubung antara klien dengan media massa untuk menyebarkan pesan yang diinginkan oleh klien. Seperti itu, Kak. Oh, jadi kalau PR tuh lebih ke media massanya gitu ya, megangnya tuh ya Teh ya? Betul, PR tuh berhubungan khusus dengan media massa. Jadi kayak wajahnya gitu ya, wajah perusahaan itu kayak gimana sih? Jadi PR-nya gitu ya dilihatnya tuh Iya, ya. betul. Kalau untuk dari segi tujuan utama humas itu adalah membangun citra positif institusi ataupun organisasi dan juga menjaga hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Jadi seperti yang sudah dibahas tadi, kalau misalkan humas dia lebih fokus pada pihak eksternalnya. Kemudian juga humas bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan itu disampaikan secara transparan, akurat, dan juga terverifikasi, Karastu. Oh. Sementara itu, kalau untuk public relation sendiri, itu tuh mempengaruhi persepsi gitu. Jadi dia tuh lebih fokus pada komunikasi internal yang ada di perusahaan untuk mengembangkan perusahaan kepada arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Sementara itu, jika kita lihat gitu ya, dari lingkup pekerjaannya, humas sendiri pun terlibat dalam mengatasi krisis ataupun isu yang dapat mempengaruhi citra institusi ataupun organisasi. Sementara itu, lingkup kerja dari public relation itu tuh meliputi strategi komunikasi untuk mempengaruhi persepsi dan juga opini publik terhadap kliennya seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Kemudian juga PR berperan sebagai penghubung antara klien. Kemudian juga PR tuh lebih fokus pada komunikasi internal dan juga manajemen komunikasi. Bagaimana caranya PR dan juga perusahaan untuk tetap membranding perusahaan namun juga dikenal masyarakat dengan memiliki citra yang positif seperti itu. Jadi perbedaan antara humas dan public relation tuh, kalau humas tuh mungkin lebih di pihak internalnya berarti ya? Iya, betul sekali. Oh, kalau humas lebih di pihak eksternal gitu berarti ya? Iya. Mungkin ini ada yang masih bertanya-tanya juga gitu ya. Apakah PR dan humas bisa dilakukan oleh satu orang? Nah, iya itu benar. Karena itu banyak pertanyaan datang ke saya seperti itu. Dari riset yang saya pelajari juga tidak ada aturan yang menyatakan bahwa humas dan juga PR harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Seperti yang saya alami gitu ya, dalam beberapa kasus, satu orang dapat mengemban kedua peran tersebut, terutama dalam organisasi ataupun perusahaan yang lebih kecil gitu. Namun pada umumnya humas dan juga public relation berperan untuk membutuhkan kemampuan dan juga pengetahuan yang berbeda, sehingga lebih efektif jika dikerjakan oleh tim yang terpisah. Oh, berarti emang efektifnya itu kalau humas-humas, terus public relation aja berarti ya Teh? Betul sekali, iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Teh, mungkin agak sensitif ya, mengenai pendapatan seorang PR gitu. Soalnya kan ini jadi pertanyaan gitu bagi orang yang nanti mau mengambil jenjang sebagai public relation Teh. Kira-kira berapa sih Teh, kira sarannya Teh?
Oke, ini saya spill gitu ya sebagai pemantik juga mungkin untuk nanti para mahasiswa ataupun orang yang berpotensi untuk menjadi seorang PR. Kemudian juga seorang PR level staff mendapatkan gaji sekitar 6 juta hingga 8 juta per bulan Karestu. Cukup besar kan? Cukup besar tadi asli. Iya, sedangkan untuk PR profesional ataupun PR manager senior itu tuh kisaran gajinya per bulan bisa sekitar 15 juta per bulan. 15 juta ya? Iya, Ternyata gede juga ya teh gajinya. betul. Nah, apalagi mungkin kan kayaknya, tapi tiap perusahaan juga beda-beda mungkinnya ketentuannya, bisa aja lebih tinggi atau lebih rendah juga ya teh ya. Betul sekali, tergantung dengan krisis ataupun manajemen komunikasi yang dihadapi oleh perusahaan sendiri seperti itu. Oh iya iya. Nah, kalau misalnya fungsi PR tuh kayak gimana sih? Soalnya jadi pertanyaan juga kan bagi Restu dan juga banyak orang juga. Pastinya kan ada tugas spesifik gitu ya sebagai seorang PR. Yang Restu tahu juga kan PR tuh kayak cuman menyampaikan pesan di media massa aja gitu yang Restu tahu. Benar, itu adalah peran seorang PR secara general Karestu dan yang banyak orang tahu. Tapi sebenarnya seorang public relation ataupun humas memiliki fungsi dan juga tugas untuk menjembatani komunikasi antar pihak gitu. Baik yang bersifat internal ataupun eksternal sehingga komunikasi dapat berjalan dengan sangat baik. Nah, itu untuk tugas general seorang public relation. Nah, sementara itu untuk spesifik tugasnya Karestu mau tahu gak apa? Oh tentu saja, itu kan pendengar juga perlu banget nih mengetahui tugas apa sih yang harus diemban sebagai seorang PR gitu. Betul. Mungkin yang pertama kita berbicara tentang konseling dulu gitu Karestu. Fungsi public relation yang pertama bagi perusahaan juga merupakan salah satu konseling yang dapat memberikan dan juga menyediakan berbagai saran kepada pihak internal manajemen. Ya, betul. Biasanya juga seorang public relation memberikan saran yang berhubungan dengan berbagai kebijakan, relasi, dan juga komunikasi antara perusahaan dengan publik juga Karestu. Berarti emang kayak penting banget ya itu ya, kayak komunikasi ke publik kayak gimana biar gak blunder gitu ya Teh? Iya, betul banget. Karena ketika sudah disampaikan ke publik, terbentuk juga berbagai persepsi dan juga opini publik yang dapat membangun citra dari perusahaan sendiri seperti itu. Padahal cuma cuitan dikit aja udah ya, salah dikit aja pasti kan digoreng gitu istilahnya Teh ya. Betul banget, dan takutnya blunder dan memengaruhi reputasi perusahaan sendiri gitu. Iya iya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada research gitu. Sebagai bagian perusahaan yang bersinggungan dengan publik, public relation juga memiliki fungsi sebagai tim yang meriset Karestu. Meriset perilaku publik. Data-data dari hasil riset dapat juga digunakan untuk merancang strategi yang akan diterapkan pada perusahaan dalam mempengaruhi dan juga meyakinkan publik mengenai pentingnya perusahaan yang diemban. Berarti kayak misalnya ada konten-konten yang viral atau informasi yang viral tuh jadiin bahan buat marketing juga bisa berarti ya Teh? Betul sekali, itu salah satu strategi yang bisa kita terapkan sih. Soalnya emang kayak gimana cara orang biar tertarik juga kan kayak gitu Teh. Betul. Nah Teh, selain dua hal yang tadi Teh sebutin, ada lagi gak sih tugas spesifik sebagai seorang PR gitu? Tentunya pasti ada lagi lah Teh pasti ya. Tentunya ada dong Karestu, gak hanya dua itu aja. Jadi seorang public relation itu juga biasanya berhubungan dengan isu manajemen. Yang mana isu manajemen itu kita sebagai seorang PR khususnya mengelola isu yang juga berkembang di masyarakat terkait dengan perusahaan. Dalam fungsinya juga public relation melakukan identifikasi dan juga evaluasi atas berbagai isu yang sekiranya akan berdampak terhadap perusahaan. Hal ini juga disebut dengan manajemen krisis. Jadi ketika perusahaan sedang mengalami krisis, kita tuh harus bisa menganalisis masalah yang ada di perusahaan dan juga cara penanganan yang baik seperti itu. Dan harus cepat juga ya Teh kan, soalnya informasi itu benar-benar kayak nyebarnya cepat banget Betul gitu. banget. Kayak misalnya ada berita hoax aja, itu nyebarnya benar-benar banyak banget. Ada banyak orang juga yang percaya juga kan Teh? Iya betul sekali, dan itu kadang statement dari kita tuh suka dipelintir sama media gitu, sehingga betul. kita harus berhubungan baik dengan media. Tidak hanya itu, Karestu fungsinya ada juga special event. Kemudian seorang public relation biasanya memanage event yang diselenggarakan dalam rangka mencuri perhatian publik yang lebih luas agar mereka memiliki ketertarikan pada produk ataupun perusahaan. Dalam hal ini, public relation dapat membuat agenda acara tertentu disesuaikan dengan segmentasi target marketnya. Nyampe ke event juga berarti ya ranahnya sebagai seorang PR tuh, ternyata luas banget ya. Betul sekali. Soalnya emang Restu kira emang sesempit itu loh, cuman kayak menyampaikan pesan di media sosial, udah gitu hanya terbatas itu aja. Tidak. Soal media nih Teh, kan tadi Teteh sempat nyinggung nih soal media.
Nah, Restu penasaran nih, media yang digunakan seorang PR buat nyari sama nyebarin informasi itu kayak gimana sih Teh? Benar banget, karena media itu merupakan suatu komponen penting dalam seorang PR menyebarkan informasi yang terkait dengan branding perusahaan. Kemudian juga Karestu mungkin tahu juga ya arus informasi yang begitu kuat dan juga perkembangan teknologi yang tak terbendung membuat kita gitu ya sebagai seorang public relation harus cepat tanggap dalam menyesuaikan diri. Sejak kemunculan internet di tahun 90-an, kinerja dari public relation pun mengalami tantangan Karestu. Iya sih, apalagi kan dikit-dikit kayak tadi yang disebut kan digoreng gitu kan informasi yang salah tuh. Bener banget. Maka dari itu, seorang public relation profesional harus mampu untuk menggunakan berbagai media yang ada di internet dan juga memanfaatkan berbagai alat komunikasi yang saat ini canggih banget gitu ya, untuk mengkomunikasikan dan juga menyebarkan pesan seperti itu. Dia emang benar-benar harus mantau terus media sosial kayak gitu ya Teh, salah satunya berarti ya. Betul. Soalnya kan emang media sosial tuh berbagai macam informasi tuh ngumpul dimulai dari yang benar sampai yang benar juga banyak Betul banget kan Teh ya. Makanya kita sebagai seorang PR pun harus selektif dalam mencari informasi dan juga menyebarkan. Kemudian juga tadi Karestu mungkin nanya juga ya, penyebaran pesan. Mungkin kemunculan internet yang kemudian melahirkan media sosial yang beragam dapat sangat membantu kerja public relation. Contohnya itu kita bisa mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, blog, hingga YouTube gitu yang dapat dimanfaatkan untuk publikasi pesan karena keberadaan media saat ini amat diperlukan oleh seorang PR. Karena media sendiri pun merupakan alat untuk tempat publikasi Karestu, tempat untuk membangun support terhadap perusahaan, serta sebagai sarana dalam membangun reputasi, karena media pun tak berjarak dari seorang hingga akses informasi dan juga publikasi yang disampaikan melalui media diasumsikan lebih cepat, seperti itu. Jangkauannya benar-benar luas berarti ya. Betul sekali. Dan juga mungkin ya lebih memudahkan PR juga ya dalam menyampaikan informasinya Teh ya. Betul. Kalau misalkan dalam sebuah perusahaan tuh gak mungkin semuanya berjalan dengan mulus-mulus aja kan Teh ya. Betul sekali. Tentunya kan pasti ada krisis yang terjadi. Nah, gimana sih komunikasi yang dilakuin oleh public relation pas ada masalah yang terjadi Teh? Tentunya ini juga banyak ditanyakan kepada saya gitu ya, bagaimana caranya manajemen komunikasi Karestu. Nah, asal Karestu dan juga para pendengar tahu, kita tuh sebagai PR harus melakukan komunikasi dua arah. Begitu. Antara lain ada komunikasi internal dan juga eksternal. Tentunya komunikasi yang dilakukan oleh para PR tentunya variatif dan juga digunakan sesuai dengan keadaan yang dihadapinya Karestu. Kan tadi Teteh nyebutin ada komunikasi internal dan juga eksternal. Nah, apa sih perbedaannya Teh dari kedua komunikasi tersebut? Nah, untuk perbedaannya ini ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Kita mulai dari komunikasi internal perusahaan. Nah, biasanya manajemen komunikasi yang digunakan oleh perusahaan ini mencakup 4 aspek Karestu. Di antaranya tuh ada SHOC gitu yang biasa dikenal ataupun disingkat. Mungkin mahasiswa dari public relation ataupun seorang public relation sendiri sudah tidak asing dengan manajemen komunikasi internal ini. Untuk yang S-nya sendiri ada strategi. Inti dari komunikasi strategi adalah dengan menjawab 2 pertanyaan dasar gitu Karestu. Apakah peran PR itu membantu dalam perusahaan mencapai tujuan? Jadi kita tuh mengkhususkan untuk merancang strategi perusahaan ketika menghadapi krisis seperti itu. Iya, kemudian yang kedua ada harness ataupun kejujuran, karena semua komunikasi pun harus berlandaskan pada kejujuran sehingga dapat menciptakan integritas bagi perusahaan sendiri. Berarti harus terbuka apa adanya berarti ya Teh? Betul sekali. Kemudian yang ketiga ada open ataupun keterbukaan, ini memiliki relevansi dengan kejujuran yang tadi. Komunikasi juga harus bersifat transparan dan juga terbuka Karestu, karena komunikasi yang baik bersifat dua arah. Persepsi dari semua stakeholder harus diselaraskan sehingga munculnya kenyamanan dalam lingkup pekerjaan sendiri. Tuh. Kemudian yang tidak kalah penting adalah konsisten gitu, karena kan mungkin bagi orang-orang ataupun stakeholder dan juga shareholder yang ada di perusahaan masih cukup susah untuk konsisten gitu. Begitu pihak manajemen sudah mulai berkomunikasi, maka berarti harus tetap mempertahankan gitu, mulai dari strategi dan juga kejujuran. Berarti memang kayak setiap informasi yang disampaikan emang harus terbuka dan juga harus siap menerima feedback ya Teh sebagai seorang PR.
Oke, ini untuk selanjutnya ada komunikasi eksternal yang juga memiliki relevansi dan juga sinergitas antara perusahaan sendiri, Kak Restu. Komunikasi eksternal yang terjalin juga merupakan suatu hubungan komunikasi yang dibina oleh perusahaan dengan publik. Hubungan ini dilakukan agar kebijakan perusahaan dapat dipahami oleh publik. Tujuannya apa? Tujuan yang paling penting adalah perusahaan dapat mencapai tanpa adanya resistensi ataupun perlawanan dari publiknya sendiri. Sementara itu, untuk meredam resistensi dan juga kesalahan dari persepsi, PR berperan sangat besar dalam konteks komunikasi eksternal, Karstu. Jadi untuk mempengaruhi opini publik terhadap perusahaan, seperti itu. Jadi intinya mah saling menguntungkan berarti ya? Betul sekali, karena kan perusahaan juga harus mendengar suara dari rakyatnya sendiri gitu kan. Pastinya kan teh ada skill yang diperlukan sebagai seorang PR ya. Kayak misalnya orang yang olahragawan pasti kan butuh fisik yang kuat gitu, terus harus lincah, makan yang sehat juga. Nah, untuk seorang PR sendiri, apa sih skill yang diperlukan gitu untuk menunjang pekerjaannya? Oke, Kak Restu, tentunya sebagai seorang public relation yang baik, kita harus dibekali dengan skill yang mumpuni dan juga dikuasai oleh seorang PR. Mungkin kita bisa memulai contoh dari komunikasi yang efektif. Karena bagaimanapun ya Kak Restu, kemampuan berkomunikasi secara jelas, persuasif, dan ramah juga sangat penting Kak Restu untuk membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk pada media, klien, dan juga masyarakat umum, seperti itu. Berarti emang harus yang bisa menjelaskan dengan baik juga informasinya teh. Betul sekali. Kemudian yang kedua ada menulis kreatif Kak Restu. Saat ini sangat dibutuhkan keahlian menulis yang baik karena akan membantu dalam menyusun teks yang menarik. Seperti contohnya ada siaran pers, materi promosi, atau konten sosial media yang dapat meningkatkan citra dan juga visibilitas klien dan juga perusahaan. Tidak lupa juga ada manajemen hubungan Karstu, karena kemampuan untuk membangun dan juga memelihara hubungan positif dengan stakeholder, termasuk media, pelanggan, dan juga mitra bisnis dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan public relation dan meminimalkan potensi konflik. Berarti memang kayak skill yang tadi Tete bilang kayak menulis tuh emang ternyata diperlukan banget ya sebagai seorang PR ya. Betul sekali. Soalnya memang yang dibayangkan gak pernah kepikiran gitu harus bisa nulis juga ternyata ya. Iya, makanya ini harus dimaksimalkan oleh para mahasiswa dan juga orang yang berpotensi untuk menjadi seorang public relation. Nah gitu teman-teman, itu wajib ya, harus dengarkan tuh nasihatnya. Nah, seiring berkembangan zaman kan teh, tentunya kan tantangan yang dihadapi setiap generasi berbeda nih teh. Nah, tantangan buat seorang PR nih untuk Gen Z di era digitalisasi sendiri itu kayak gimana sih teh? Betul sekali, karena mengingat kita sebagai seorang PR itu menghadapi berbagai macam tantangan yang juga berbeda-beda, namun juga tantangan yang saat ini kerap dihadapi karena kita masuk pada era digital itu adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat, menghasilkan banyak perubahan dan juga aktivitas pada kehidupan manusia, Karstu. Salah satunya itu dalam pemanfaatan internet untuk memperoleh informasi. Perkembangan teknologi juga memberikan peluang di satu sisi dan juga tantangan bagi seorang PR sendiri. Pada era digital, praktisi PR juga diharapkan untuk mampu memanfaatkan teknologi seperti yang sudah saya mention tadi mungkin ya. Karena teknologi sendiri memiliki banyak kelebihan dan juga kemudahan bagi seorang public relation. Pekerjaan PR juga sebenarnya tuh bisa terbantu gitu ya, karena menjadi lebih efisien, terlihat dari sisi pemanfaatan waktu dan juga biaya dalam menyebarluaskan informasi dalam waktu real time. Berbeda juga dengan PR yang dulu gitu, mungkin penyebaran informasinya tuh harus lewat koran, media cetak, dan lain sebagainya. Sementara saat ini seorang PR pun kita dengan sangat mudah untuk menyebarkan informasi melalui media sosial, Karstu, salah satunya itu. Jadi memang aksesnya tuh ya untuk PR di era Gen Z itu lebih mudah gitu ya, secara akses gitu kan ya. Betul sekali. Soalnya kan memang kalau memang seperti yang Teteh sebutkan tadi, pada zaman dulu kan mungkin penyebarannya hanya lewat koran, media cetak kayak gitu ya. Betul. Jadi memang informasi yang sampai ke masyarakat juga lambat gitu ya, Teh ya. Berbeda dengan sekarang gitu. lainnya. Iya, betul sekali. Kalau sekarang kan tweet bentar langsung muncul di mana gitu kan. Berita hoax ini bisa muncul di mana-mana. Betul. Nah, itu juga mungkin salah satu tantangan bagi seorang PR sendiri. Seperti itu. Dan memang mungkin ya salah satu hal yang harus notice, mungkin kayak penyaringan informasi juga diperlukan Teh ya di sana kan. Betul, sangat betul sekali Kak Restu.
Nah, Teh, Restu juga penasaran gimana sih tips dan trik menjadi PR yang baik di era digitalisasi ini, Teh? Oke, mungkin ini juga memiliki kesinambungan gitu ya antara skill yang diperlukan dengan cara menjadi seorang PR yang baik. Mungkin yang pertama itu tidak kalah penting yaitu mampu berkomunikasi dengan baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena ini tuh menjadi suatu komponen penting saat kita menjadi seorang PR karena kita tuh dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Mungkin ini orang ngelihatnya kayak sederhana gitu kan, tapi hal ini juga merupakan kemampuan berkomunikasi yang belum tentu dimiliki oleh semua orang, Karastu. Karena dengan kemampuan untuk berbicara dan juga menulis gitu ya dalam menyampaikan pesan, itu tuh merupakan hal penting karena kita tuh sebagai seorang PR banyaknya adalah mendengarkan dan kita pun harus bisa memberikan feedback yang sama seperti itu. Apalagi kan komunikasi yang salah sedikit aja memang berdampak banget kan ke perusahaan gitu, Teh ya. Betul, makanya kita harus hati-hati juga dalam penyebaran informasi. Terus yang kedua adalah kita sebagai seorang PR itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Karena dengan menjadi individu yang bekerja dalam dunia PR, jiwa ataupun skill kepemimpinan akan sangat membantu kita gitu untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang terjadi di dalam ataupun di luar. Karena mengingat posisi kita sebagai seorang PR, kita dituntut untuk menghadapi situasi yang berbagai macam seperti itu. Berarti memang kayak PR tuh bisa diisi dengan berorganisasi gitu ya, berarti beberapa orang gitu ya di divisinya tuh ya, Teh. Betul sekali. Kemudian juga untuk manajemen isunya kita dituntut untuk bisa berpikir jernih gitu dengan kepala dingin juga tentunya Karastu. Ya dengan bukan emosional gitu kan, soalnya kan nanti ujungnya malah jadi blunder ya, Teh, kalau kayak gitu. Terus mungkin yang tidak kalah penting adalah seorang PR itu harus bisa membangun relasi karena seperti namanya gitu ya, public relation. Kemudian juga dengan kemampuan berkomunikasi yang baik juga kita dapat membangun relasi sebenarnya Karastu karena kan relasi bisa dibangun di mana saja kan. Betul. Kita juga diharuskan untuk mampu menambah relasi dan juga mempertahankan dengan berbagai pihak khususnya yang memiliki kaitan dengan perusahaan karena itu pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan juga tentunya seperti itu. Jadi intinya mah nggak ada yang ngerasa dirugiin gitu ya berarti. Betul sekali. Soalnya memang kayak yang Restu tahu juga kan, kalau komunikasi yang terjalin dengan baik antar perusahaan kan juga nantinya keuntungan tuh bakal dinikmati oleh dua perusahaan itu juga kan, ya? Betul, itu dia. Karena ujung-ujungnya akan balik lagi pada keuntungan gitu ya. Betul. Terus yang selanjutnya ada kreatif Karastu. Karena kan mungkin ini terlihat sederhana ya, tapi berpikir kreatif itu sebagai salah satu aspek yang sangat sulit diterapkan gitu. Ya betul banget itu. Ya. Karena kemampuan kreatif ini tidak boleh lepas dari seorang public relation. Karena dengan adanya gagasan dan juga ide cemerlang dapat meningkatkan peluang suksesnya brand, produk, ataupun perusahaan. Maka dari itu sebagai PR kita harus memiliki wawasan yang luas agar ide keren dan juga ide yang baru bisa terus mengalir. Memang sih kayak soalnya kekreatifan orang tuh benar-benar terlihat di sini gitu, Teh. Betul. Kayak misalnya ada ide baru tuh bakal benar-benar menonjol gitu dibanding orang yang mungkin hanya cuman bisa mengamati terus meniru aja gitu, hanya mengganti beberapa KTM konsepnya. Ya betul, Teh. Kemudian yang selanjutnya kita dituntut untuk bisa menghadapi situasi krisis Karastu. Karena tidak selalu menghadapi situasi yang membangun ataupun positif terkadang. Karena pada faktanya di lapangan kita menemui berbagai macam permasalahan kan. Betul, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus piawai dalam melakukan negosiasi. Oh betul, negosiasi ya. Iya, karena kemampuan berkomunikasi ini akan mendapatkan tantangan gitu saat dihadapkan pada situasi entah itu di dalam internal ataupun eksternal yang mengharuskan kita untuk melakukan negosiasi demi kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Berarti intinya mah kayak meminimalisir kerugian, memaksimalkan keuntungan. Betul berarti sekali, ya, itu dia salah satu gagasan. Soalnya memang teknik negosiasi ini juga kan bukan teknik yang sembarangan gitu dimiliki oleh seseorang. Perlu juga latihan dan juga praktek gitu. Kalau misalnya kita bisa lihat seorang yang ahli gitu di bidang negosiator gitu ya, sebagai negosiator mungkin ada Donald Trump gitu kalau misalnya kita lihat gitu ya. Betul. Soalnya memang kayak contohnya beliau itu bisa mempengaruhi yang asalnya negara musuh menjadi teman gitu. Iya, itu dia. Menjalin juga kan dalam bidang ekonominya juga bisa terjalin gitu. Kerjasamanya juga. Terus perdamaian juga bisa
buat gitu ya Teh. Ya betul, karena itu juga ya balik lagi gitu ya, kemampuan negosiasi sangat penting gitu Kak Restu, benar. Iya. Oke teman-teman, gak kerasa nih kurang lebih udah 30 menit nih Restu dan juga Kak Prita nemenin di podcast ini nih. Sebelumnya terima kasih juga Teh Prita udah Sama-sama, ngeluangin Kak waktunya Restu. gitu, udah memberikan pemaparan mengenai PR gitu. Soalnya memang sangat penting banget gitu bagi mahasiswa yang ingin nanti mengambil karir sebagai seorang public Betul relation. sekali. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak gitu ya ke Kak Restu sebagai pemandu podcast pada hari ini karena saya sudah diundang kepada podcast Jendela UMB. Terima Ya, kasih. terima kasih Teh. Kemudian terima kasih juga ya pada pendengar setia di podcast Jendela UM Bandung. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar juga dalam setiap aktivitasnya. Dan jangan lupa hati-hati ya, sekarang lagi hujan juga kan di Bandung, jadi perlu diperhatikan juga ya kondisi cuacanya. Nah, jangan lupa ya selalu dengerin podcast di Jendela UM Bandung hanya di YouTube setiap jam 8 malam dan upload setiap hari Sabtu tentunya untuk nemenin waktu luang teman-teman. Terima kasih, Restu dan Teh Prita pamit. Dengerin terus podcast Jendela UMB, podcastnya mahasiswa Bandung Timur.